Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, di video sebelumnya saya sudah bahas sedikit tentang yang namanya love bombing yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik. Nah, sekarang kita mau bahas lebih dalam, teman-teman, apa sih perbedaan antara love bombing dan real love? Artinya, love bombing yang merupakan manipulasi dan cinta yang sebenar-benarnya buat kita. Mungkin yang kita bahas ini, teman-teman, ya mungkin tidak bisa berhasil 100% ya, teman-teman. Tapi kira-kira bisa jadi gambaran lah buat teman-teman semua. Apa sih perbedaan antara orang-orang yang memberi cinta karena mereka punya maksud tertentu atau orang-orang yang benar-benar mencintai kita? Oke ya? Yuk, mari kita lihat perbedaan antara love bombing dan real love. Yang pertama ya, teman-teman, ini mungkin terdengar klise. Perbedaan paling mendasar itu adalah bahwa orang yang melakukan love bombing untuk manipulasi itu cintanya itu bersyarat atau kondisional. Sedangkan orang yang mencintai kita apa adanya, cintanya itu unconditional. Artinya adalah bahwa mereka mencintai kita tanpa syarat. Orang yang melakukan love bombing untuk manipulasi, yaitu karena dia mengincar sesuatu dari kita. Kontrol, kekuasaan, harta, apapun itu, ada yang dia incar, teman-teman. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan itu, ya cintanya akan hilang, gitu ya. Sedangkan orang yang mencintai kita dengan tulus, mereka tuh sebenarnya nggak mengincar apapun dari kita. Mereka mencintai kita karena ingin membuat kita bahagia. Simpelnya adalah ketika misalnya kita mencintai anak-anak kita. Kita mencintai anak-anak kita tanpa kita ngarepin balasan, kan? Kita berharap bahwa yang penting kamu bertumbuh, kamu kuat menjalani kehidupan, kamu bahagia, dan ketika kami sebagai orang tua melepaskan kamu, kamu bisa bertahan hidup di dunia ini. Sebenarnya kan paling mudah begitu. Kita tidak mengharapkan apapun. Ketika mereka berhasil, mereka menjadi sukses, kaya, atau apapun itu, kalau cinta kita tulus, kita nggak berharap apapun dari itu. Nah, itu teman-teman adalah real love. Beda kalau kita melakukan love bombing karena kita punya keinginan. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, teman-teman, nah ini mungkin terdengar klise juga, teman-teman, dan mungkin bisa jadi perdebatan juga. Memang sih kita kalau ketemu sama orang, itu pasti memang ada ketertarikan di awal, gitu ya. Tetapi ya harus diingat bahwa love bombing itu biasanya berlangsung sangat cepat, teman-teman. Sangat cepat dan sangat over, gitu ya. Jadi dalam arti ketika kamu bertemu dengan seorang yang melakukan love bombing, dia akan menghujani kamu dengan hadiah-hadiah yang berlebihan, perhatian-perhatian yang berlebihan, jumlah kontak yang intens, pujian-pujian yang mungkin over the world gitu ya, luar biasa hebat gitu. Yang mana itu kan sebenarnya harusnya nggak bisa gitu. Kenapa gini? Ada perkataan yang mengatakan bahwa cinta itu kan tumbuh dari proses gitu ya. Kita nggak mungkin kenal sama orang dalam sekejap dan tahu segalanya. Artinya adalah kalau orang yang benar-benar mencintai kamu, dia akan bertumbuh melalui proses karena dia mengenal kamu satu persatu, layer per layer. Sedangkan orang yang melakukan love bombing, dia tuh datang langsung seolah-olah ya bom gitu. Dia akan memuji kamu luar biasa gitu. Yang mana itu kan sebenarnya nggak mungkin, teman-teman. Nggak ada orang yang kenal kita baru dan mengetahui segalanya tentang kita dan kemudian memuja segalanya tentang kita. Kita sendiri mungkin merasa bahwa emang kamu setahu itu tentang saya sampai bisa memuja saya sebegitunya. Yang sebenarnya terjadi mereka memang tidak mengetahui juga tentang itu. Karena bagi mereka hal terpenting itu adalah menarik perhatian kalian dan mendapatkan rasa kasih dari kalian. Oke, ketiga, coba lihat perkataan dia tentang janji. Oke, salah satu perbedaan antara orang yang melakukan love bombing dan real love itu adalah teman-teman soal janji. Kalau orang yang melakukan love bombing, itu biasanya janji-janjinya itu nggak realistis, teman-teman. Kenapa? Kalian tahu nggak? Karena orang yang melakukan love bombing, sebenarnya mereka tidak pernah berpikir untuk menepati janjinya dia. Kita udah tahu seorang narsistik itu biasanya kan seorang pembohong ya. Jadi ketika dia memberikan janji-janji, dia sebenarnya tahu gitu ya, bahwa dia sebenarnya nggak bisa menepati janji itu. Tapi dia tahu bagaimana cara berkelit untuk lari dari janji yang dia lakukan. Jadi biasanya mereka akan mengatakan apa saja, menjanjikan apa saja, supaya korbannya jatuh dalam perangkapnya dia, gitu ya. Nah, perbedaannya dengan orang yang benar-benar mencintai kalian, kalau kamu mencintai seseorang, teman-teman, kamu justru takut untuk berjanji. Kamu takut tidak bisa menepati janji kamu. Kenapa? Karena kamu takut menyakiti orang yang kamu sayangi. Ya kan?
Jadi kalau kamu perhatikan orang-orang yang benar-benar mencintai kamu di dalam kehidupan kamu, biasanya mereka tidak memberikan janji-janji yang luar biasa. Tetapi orang-orang yang selama ini memanipulasi kamu, perhatikan deh. Biasanya mereka banyak memberikan janji-janji yang tidak realistis, yang mereka berikan karena mereka sebenarnya dari awal sudah tidak berniat untuk menepati itu. Yang keempat, nah ini teman-teman ya, kalau kalian punya hubungan dengan seseorang dan kalian pengen tahu cinta dia itu tulus atau enggak, lihat bagaimana kalau kalian itu berkonflik dengan dia. Oke? Seseorang yang melakukan love bombing, itu tujuan utama dia adalah bahwa dia itu ingin memerangkap korbannya dia. Gitu ya. Ada sesuatu yang dia ingin dapetin. Nah, kalau misalnya kalian menjalin sebuah hubungan yang murni, teman-teman, ya akan ada konflik di situ. Ada sesuatu yang mungkin tidak sama, tidak seirama. Orang yang benar-benar mencintai kalian bisa mentolerir hal tersebut. Kenapa? Karena dia memang tidak mengharapkan apa-apa dari kalian. Dia punya kompromi, dia bisa menerima ketika kalian misalnya tidak memberikan apa yang dia mau. Oke? Nah, kalau orang yang melakukan love bombing, perhatikan. Kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia mau, dia itu bisa berubah dalam sekejap. Gitu. Kenapa? Karena bagi dia, yang terpenting itu adalah apa yang dia inginkan. Gitu. Jadi, dia bisa saja memberikan begitu banyak hadiah, perhatian, kasih sayang, tetapi ketika misalnya kalian tidak memberikan apa yang dia mau, dia bisa berubah dalam sekejap dan luar biasa ekstrim. Kamu bisa saja dari sangat berharga menjadi sangat tidak berharga. Hanya dalam sekejap ketika kamu tidak setuju dengan dia. Itu salah satu cirinya. Nah, orang yang benar-benar sayang sama kita, real love gitu ya. Ketika kamu misalnya tidak setuju dengan dia akan introspeksi diri. Proses hubungan kalian itu akan bertumbuh dari konflik-konflik yang kalian punya. Dan dia nggak akan ninggalin kalian hanya karena kalian punya konflik atau ketidaksamaan. Gitu ya. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari jalan untuk menemukan kesamaan di antara kalian atau kompromi. Berbeda dengan yang melakukan love bombing yang mungkin akan langsung meninggalkan kalian. Yang kelima, teman-teman ya. Nah, kalau kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang benar-benar mencintai kalian, yang tulus gitu ya, benar-benar ingin membangun sebuah hubungan, biasanya dia tuh akan fokus pada saat sekarang dan masa depan. Dia mungkin akan secara, ya mungkin perlahan gitu ya, tetapi dia selalu berpikir, apa yang bisa kita bangun untuk masa depannya kita? Apa yang bisa kita bangun untuk masa sekarang? Dia ingin membangun fondasi bersama kalian. Nah, kalau orang yang melakukan love bombing, teman-teman, memang dia terkadang mengucapkan banyak janji-janji palsu dan tidak realistis tentang masa depan. Kenapa? Karena dia sebenarnya nggak terlalu peduli dengan masa depan. Dia hanya peduli bagaimana mendapatkan kalian. Nah, tapi salah satu cirinya ketika seseorang melakukan love bombing, teman-teman, biasanya dia sering berbicara tentang masa lalu. Jadi, pengalaman kalian para korban narcissistic abuse, pasti kalian tahu, seorang pelaku love bombing narsistik itu biasanya akan selalu menjelek-jelekan mantan pasangannya dia, gitu ya. Misalnya dia adalah pelaku bisnis, dia akan menjelekkan mitra bisnisnya yang dahulu, gitu ya. Kalau ya hubungan percintaan, kalian pasti akan sangat sering mendapatkan dia berbicara tentang masa lalu. Bagaimana dia jadi korban, menjelek-jelekan korbannya dia, bahwa dia adalah yang teraniaya. Dia nggak bisa menyiapkan fondasi untuk masa depan. Kenapa? Karena yang dia pikirkan itu hanyalah saat ini untuk mendapatkan kalian. Dan senjata yang bisa dia pakai, yang menurut dia paling efektif, itu adalah menggembor-gemborkan masa lalu seolah-olah dia itu adalah korban. Yang berikutnya, teman-teman, ini soal kepercayaan. Oke? Kita harus realistis ya, bahwa ketika kamu misalnya baru kenal sama seseorang, ya proses kepercayaan itu kan butuh waktu ya, gitu ya. Nah, seorang pelaku love bombing, teman-teman, itu biasanya dia ingin cepat-cepat memaksakan kepercayaannya kalian. Dia ingin cepat-cepat masuk ke area pribadinya kalian. Dia ingin cepat-cepat mendapatkan trust dari kalian. Yang mana itu sebenarnya red flag. Ya. Jadi kalau misalnya orang yang benar-benar mencintai kalian, dia menghormati kok batasan-batasannya kalian. Dia menyadari gitu ya bahwa kita punya area pribadi masing-masing. Dan kalau kalian belum percaya kepada dia menyadari itu. Dia tahu bahwa itu sesuatu yang normal. Nah, kalau pelaku love bombing biasanya justru akan marah ketika dia diberikan batasan. Dengan love bombing yang dia berikan, membuat dia merasa dia punya hak. Dia punya hak untuk masuk area pribadinya kalian. Dan dia ingin membuat kalian merasa berhutang budi akan love bombingnya kalian.
dan berusaha membalas itu dengan membiarkan dia untuk masuk ke area pribadinya kalian. Jadi berhati-hatilah ketika kalian merasa ada seseorang yang ingin masuk dengan sangat cepat untuk mendapatkan kepercayaan kalian dan masuk ke area pribadinya kalian. Oke. Dan yang terakhir, teman-teman, ya pelaku love bombing ataupun real love, dua-duanya itu ingin mengenal kalian. Tetapi tujuannya berbeda. Oke? Seorang pelaku love bombing ingin mengetahui banyak hal tentang kalian. Tujuannya adalah supaya dia tahu cara yang efektif untuk memanipulasi kalian. Oke? Sedangkan seseorang yang benar-benar mencintai kalian, dia ingin tahu banyak hal tentang kalian supaya dia bisa memberikan hal yang terbaik untuk kalian. Dia ingin mengetahui banyak hal tentang kalian supaya dia bisa memberikan banyak hal yang baik untuk kalian. Sedangkan seorang pelaku love bombing ingin mengetahui banyak hal tentang kalian supaya dia tahu tentang kelemahan kalian agar dia bisa punya kemampuan yang efektif untuk mengontrol kalian. Oke? Nah, teman-teman, itu aja beberapa hal yang bisa saya bagikan hari ini. Saya berharap walaupun ini mungkin tidak bisa 100% memandu kita untuk menentukan seseorang melakukan love bombing atau tidak, tapi ya minimal bisa menjadi rambu-rambu lah bagi kita semua. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.